Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok pendidikan kedokteran mau mempresentasikan materi-materi yang udah kita buat untuk menjadikan gambaran kalian semua buat menentukan pilihan fakultas dan jurusan apa sih yang cocok untuk kalian ke depannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Nadia Humairah, aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Kenalkan, nama saya Nelva Farfarsya dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabrina Hiranandani dari Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Perkenalkan, nama saya Hafsar Almas dari Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kenalkan, nama aku Fairuz Niken, aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Perkenalkan, nama aku Wisanggeni Tegar dari Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Halo semuanya, perkenalin aku Nadia Pramesti, aku dari Pendidikan Dokter Universitas Brawijaya. Halo semuanya, kenalin aku Calvin Antoni dari Pendidikan Dokter Universitas Andalas. Halo semuanya, kenalin nama aku Alini Masari dari Pendidikan Dokter Universitas Pajajaran. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farin Sadinah dari Pendidikan Dokter Universitas Brawijaya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siando Ramatutomo dari Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Oke, kita akan mulai untuk materinya. Jadi di sini kita akan menjelaskan, yang pertama itu ada penjelasan, yang kedua ada keunggulan, yang ketiga ada skill khusus, ada passing grade dan gelar, lalu ada prospek kerja dan alumni. Lalu di pendidikan kedokteran ini, kamu akan mempelajari cara mendiagnosis penyakit pasien, kemudian mengobati dan mencegah timbul kembali penyakit itu. Lalu belajar mengenai anatomi tubuh manusia, biologi sel dan molekuler, genetika, biokimia, juga farmakologi. Oke, jadi setelah fase perkuliahan preklinik yang nanti kita jalani selama 3-4 tahun, selanjutnya setelah lulus jadi sarjana kedokteran, kita akan dapat pelatihan dasar atau disebut juga sebagai koas. Nah, di koas ini tuh kurang lebih sekitar 1,5 tahunan, akan terdapat berbagai stase di rumah sakit gitu. Lalu rumah sakitnya sendiri nanti tergantung sama universitas kalian. Bisa nanti ada universitas yang akan bekerja sama rumah sakit gitu. Setelah itu akan diputuskan langsung akan mengambil program spesialis atau bekerja pada institusi kesehatan. Selanjutnya, Fakultas Kedokteran itu punya banyak banget keunggulan kan. Kalian tuh pasti tahu dan kalian masuk ke breakout room ini karena kalian tahu pasti keunggulannya. Nah, diantaranya itu ada mempunyai arti dan makna yang tulus terhadap diri kita sendiri, kepada masyarakat maupun kepada keluarga kita sendiri. Terus yang kedua itu prospek kerjanya udah pasti jelas, terus pekerjaannya bermakna karena dokter itu selalu dibutuhkan kan di masyarakat. Terus yang ketiga itu prestisius di masyarakat. Prestisius itu tuh kayak dihormati, kedudukannya pokoknya dihormati gitu. Nah, selanjutnya apa aja sih skill khusus yang kalian butuhkan kalau kalian mau masuk ke pendidikan dokter? Yang pertama ini ada kemampuan melakukan observasi, analisis, berpikir kritis, dan terstruktur. Nah, selanjutnya ada kemampuan problem solving dan komunikasi. Nah, kalau kalian masuk pendidikan dokter di Universitas Indonesia, nanti kalian bakal ketemu sama yang namanya modul komunikasi kesehatan. Kemampuan komunikasi ini sangat dibutuhin nih di bidang kedokteran ini. Nah, skill yang dibutuhkan di terakhir ini yaitu detail, teliti, dan tekun. Tentunya untuk kalian jadi dokter, pasti kalian harus jadi orang yang teliti dan tekun. Selanjutnya itu ada passing grade masuk pendidikan dokter. Nah, untuk datanya sendiri, kita baru dapat data yang valid dari SBMPTN 2019. Yang pertama itu dari UI, passing grade-nya 724,38. Terus di UNER, passing grade-nya 702,54. Di UGM 689,05, di UNPAD 694,14, di Undip 685,77, di UB 682,85, di UNS itu 680,23, dan di Unjam itu 674,73. Selanjutnya di Udayana, passing grade-nya 674,04, di Unsri 660,96,
di UPN Veteran Jakarta 660,69, terus di USU 658,64, di UNAN 658,60, di Unhas 657,64, UIN Malang 658,60, dan di UIN Jakarta 651,74. Selanjutnya, untuk mendapatkan gelar dokter, yang pertama kita harus masuk ke fase praklinik atau masa kuliah kedokteran. Paling cepat itu bisa 3,5 tahun sampai 4 tahun. Nah, setelah kalian menyelesaikan fase preklinik ini, nanti kalian akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Nah, setelah itu kalian tetap harus mengikuti fase klinik selama 1,5 sampai 2 tahun, dan setelahnya mengikuti UKM PPD atau ujian kompetensi dokter. Kalau misalkan kalian lulus ujian itu, nanti kalian akan mendapatkan gelar dokter. Nah, tapi walaupun kalian udah dapat gelar dokter, kalian tetap harus ikut program internship selama 1 tahun sebelum bisa praktek secara mandiri. Lalu bagaimana dengan prospek kerjanya? Seorang dokter hanya bisa menjadi seorang dokter saja, tetapi lulusan kedokteran bisa mempunyai peluang kerja lainnya. Selain membuka praktik, dokter juga bisa bekerja secara struktural, misalnya di Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan SAR Nasional, dan hingga seperti saat ini, seorang dokter bisa menjadi Satgas COVID-19 ataupun juga sebagai relawan. Nah, selanjutnya karir-karir apa aja sih yang bisa kalian semua nanti gelutin kalau masuk pendidikan dokter? Nah, tentunya selain kita menjadi dokter, kita itu bisa menjadi paramedis, kemudian ada di bagian pengendalian mutu produk dan kesehatan, kita juga bisa menjadi ahli gizi atau nutrisionis, ahli diet, dan teknisi radiologi medis. Nah, untuk pendidikan dokter sendiri itu juga nggak hanya dokter yang praktek aja gitu. Jadi ada dokter yang yang lebih ke dokter peneliti itu juga ada. Kemudian ada kalau misalnya kalian tertarik di bagian militer itu dokter militer itu juga ada nanti. Ini ada daftar-daftar contoh universitas yang ada kedokterannya ya. Yang dari PTN tuh ada UI, Unair, UGM, Unpad, Undip, UB, UNS, Unjem, Udayana, Unsri, UPN Veteran Jakarta, USU, Unan, Unhas, UIN, dan lain-lain. Buat yang swasta itu ada Maranatha, Yarsi, UII, UPH, Atmajaya, dan lain-lain. Jadi ada banyak pilihan ya kalau kalian mau jadi anak kedokteran. Salah satu alumni yaitu Hasri Ainun Besari atau kita kenal yaitu Ainun Habibi. Beliau ini alumni FKUI tahun 1961. Segitu aja pemaparan materi dari kita. Semoga pemaparan materi kita bisa menjadi gambaran untuk kalian semua untuk bisa menentukan pilihan fakultas dan jurusan yang tepat buat kalian untuk selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.